Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizmani Lavanca dari Prodi Manajemen dengan NIM 10118108082. Di sini saya juga ditemani oleh rekan saya yaitu Kenalkan, saya Rata Dewi Insania dari NIM 10118100077. baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Rifda karena telah menyempatkan waktunya untuk sharing kali ini di sore hari ini bersama kami. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mbak. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman karena teman-teman sudah mempercayai saya agar bisa memberikan sedikit informasi mengenai organisasi yang ada di manajemen ini, yaitu Himpunan Mahasiswa Departemen Manajemen, gitu ya teman-teman. Nah, perkenalkan, nama saya Rifda Ferina Anggita, saya mahasiswa manajemen MG 6 atau tepatnya angkatan 2018. Nah, di sini pada HMDM ini saya menjabat sebagai Kepala Departemen Hubungan Luar. Gitu, teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Rifda. Akan saya mulai ya, Mbak. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana manajemen strategi yang tepat untuk organisasi yang sedang Anda tekuni kali ini? Oke, baik. Jadi kalau kita ngomongin tentang organisasi, jadi kalau kita ngomongin tentang organisasi, nah jadi segala sesuatu untuk menyusun atau menetapkan suatu strategi itu pastinya itu kita harus punya visi dan misi dulu, teman-teman. Nah, kita tuh harus menyelaraskan visi dan misi pada setiap anggotanya. Jadi kayak dari ketua, dari wakil ketua, bendahara, kepala departemen, ataupun anggota-anggota lainnya itu harus memiliki visi dan misi yang sama yang tentunya berdasarkan visi dan misi HMDM tersebut. Nah, adanya visi misi ini kita itu jadi tahu gitu loh organisasi kita itu bakal kemana, nah terus apa yang harus kita lakukan, langsung cara melaksanakannya dan sebagainya. Nah, kedua tentunya teman-teman itu harus punya tujuan. Kita harus menyamakan mindset masing-masing anggota agar berorientasi pada tujuan yang sama. Nah, pastinya masing-masing organisasi itu KM ini mendapatkan haknya dalam organisasi atau KM ini memiliki hak yang sama gitu loh dalam suatu perkuliahan atau dalam suatu universitas gitu kan. Nah, selanjutnya itu gimana sih cara kita itu agar seluruh KM ini dapat mendapatkan haknya dalam kondisi dan situasi seperti ini dan tidak lupa sesuai dengan visi dan misi kita. Nah, kalau kita lihat-lihat kondisi saat ini kan sedang pandemi COVID gitu ya teman-teman. Jadinya kita tuh juga harus terus adaptasi gitu loh dengan ke kondisi saat ini gitu kan. Nah, seperti kita itu bisa adakan event dan KM itu bisa berkontribusi secara langsung untuk membuat suatu ide kreatif dan inovatif. Nah, ada lagi juga kita mengadakan suatu perlombaan untuk meningkatkan kualitas diri seperti Putra Putri Manajemen yang baru aja selesai dilaksanakan dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi, proker-proker kita ini disesuaikan sehingga lebih fleksibel dan adaptif pada kondisi saat ini, teman-teman. Nah, ketika semua rancangan tersebut ini sudah diimplementasikan, nah, itu nggak afdol dong kalau kita ini tidak melaksanakan evaluasi. Jadi kalau kita sudah membuat rancangan, membuat suatu strategi, kita itu kan mengimplementasikannya. Nah, kalau sudah mengimplementasikan, itu kita harus mengevaluasi apa sih yang sudah kita lakukan pada sebelumnya gitu kan. Contohnya nih pada proker saya kemarin mengenai kuliah lapangan. Nah, seharusnya kuliah lapangan ini kan akan lebih menarik jika dilakukan secara offline. Nah, tapi kita itu harus tetap adaptif gitu loh terhadap kondisi kita saat ini sehingga harus dilaksanakan secara online. Nah, lalu kita itu evaluasi mengenai keberlangsungan acara tersebut, dapat dikatakan berhasil atau tidaknya. Dan alhamdulillah bisa dikatakan berhasil karena kita bekerja sama dengan perusahaan yang tepat gitu teman-teman. Nah, itu sih kalau dari aku tentang manajemen strategi dari organisasi ini. Terus jadi lebih ke kreativitas, inovatif, adaptif, dan kolaboratifnya kita sih yang benar-benar digali pada kondisi saat ini untuk membuat strategi yang tepat pada organisasi gitu. Baik, terima kasih Mbak Rifda atas penjelasannya.
akan saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua, yaitu apa sih tujuan manajemen sumber daya manusia yang strategis pada organisasi ini? Oke, kalau kita ngomongin tujuan dari sumber daya manusia gitu ya. Nah, organisasi ini jelas kita ingin memberdayakan, menjadi jembatan atau fasilitator bagi seluruh KM kita gitu. Nah, tentunya kita ini tidak ingin KM kita itu kebingungan, kesusahan, ataupun yang lainnya ketika mereka butuh bantuan atau butuh sebuah informasi, solusi, fasilitas, atau apapun itu yang dapat kami usahakan untuk kemakmuran KM sendiri. Nah, paling kita unggulkan itu dalam organisasi ini untuk MSDM ya, tepatnya itu kita selalu menjadi pendukung aktif bagi KM kita untuk kegiatan apapun. Misalkan kemarin ada salah satu KM kita yang mengikuti Putra-Putri Kampus Indonesia. Tentunya dari Hima sendiri ini memberikan dukungan semampu kita, misalkan seperti membuat flyer, ataupun ada meet and greet, ataupun membuat like atau komen pada akun tersebut dan sebagainya gitu kan. Lalu kita mencoba menjadi pendengar dan perantara antara mahasiswa dengan universitas. Lalu kita mencoba membantu agar dapat menyelesaikan masalah yang dapat atau yang dihadapi oleh KM tersebut gitu kan. Nah, kita itu harus juga mendengarkan apa sih yang dimau sama KM, apa sih masalah yang diselesaikan, dan sebagainya. Jadi kalau ditarik kesimpulan, kita menjadi saudara KM yang tidak sungkan untuk dicurhati atau diminta tolong. Jadi kita tuh selalu bersedia untuk memberikan dukungan, menjadi pendengar, memberikan saran, solusi, dan sebagainya gitu teman-teman. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan ketiga ya Mbak Rifda. Pertanyaannya yaitu apakah faktor teknologi dapat mempengaruhi lingkungan terhadap human resource management pada organisasi ini, Mbak? Faktor teknologi ya. Kalau kita ngomongin teknologi, tentu sangat berpengaruh pada organisasi ini. Karena saat ini kita hidup dalam fase digital, teman-teman. Di mana-mana kita tuh menggunakan digital dan sebagainya gitu kan. Nah, teknologi ini sangat membantu kami untuk menjadi fasilitator bagi KM. Kita mendapatkan informasi dengan cepat, mendapatkan data-data dengan cepat. KM juga bisa menghubungi kita ini kapanpun dan dengan mudah gitu loh. Karena saat ini kan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk kegiatan virtual. Intinya dengan adanya teknologi ini, itu sangat mempengaruhi HRM karena kita dapat melakukan segala kegiatan ini secara efektif dan efisien, teman-teman. Misalkan seperti kayak gini nih, kita tuh bisa melaksanakan melalui Meet, atau melalui Zoom, atau melalui video call pada WhatsApp, dan sebagainya. Kita bisa memanfaatkan platform apapun itu agar dapat menuju ke tujuan kita atau menerapkan manajemen strategis kita gitu. Berarti teknologi di masa pandemi itu sangat penting sekali ya Mbak Rifda ya? Iya, sangat-sangat penting banget. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan keempat, yaitu faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi nih peramalan SDM pada organisasi ini gitu Mbak? Faktor-faktor jelas banyak banget ya. Contohnya seperti teknologi yang tadi sempat kita singgung gitu kan. Nah, tapi juga ada faktor yang menghambat gitu loh jika pada teknologi itu, seperti mahalnya harga internet, kurang tersedianya sinyal yang baik, dan banyak lagi gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan sinyalnya kurang baik gitu kan, dari KM ataupun dari fasilitator sendiri itu agak memiliki kesusahan atau bisa saja menimbulkan miskom gitu teman-teman ya. Nah, selain itu juga ada keuangan yang dapat mendukung proker-proker kita agar KM ini dapat merasakan fasilitas yang kita rancang melalui proker. Misalkan kayak kuliah lapangan apabila dilaksanakan secara offline, pastikan keuangan kita tuh harus bisa mendukung terhadap fasilitas kita gitu teman-teman. Nah, selain itu tentunya dari individu itu sendiri sih, seperti tingkah lakunya gimana, sikapnya mereka gimana, pemikirannya mereka gimana. Jadi meskipun kita membuat proker sebagus dan semenarik mungkin, apapun itu dapat didukung atau dihambat oleh internal dari KM itu sendiri.
ada KM yang bersemangat, aktif tanya atau memberikan informasi, ada juga KM itu yang merasa bodoh amat ataupun masih mendengarkan isu-isu yang lainnya atau mendapatkan informasi yang negatif dan sebagainya gitu loh. Jadi kita sebagai mahasiswa maupun fasilitator itu harus pandai-pandai untuk memanfaatkan peluang agar itu bisa menjadi hasil yang positif atau hasil yang maksimal gitu. Baik Mbak Rifda, kalau tadi kan berbicara mengenai faktor yang mempengaruhi peramalan SDM pada organisasi ini. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kelima yaitu faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi permintaan SDM pada organisasi ini, Mbak? Oke, kalau masalah permintaan ya sama saja sama rekrutmen gitu ya mungkin. Nah, jadi menurut saya kalau faktor-faktor seperti mempengaruhi permintaan SDM atau rekrutmen sendiri itu seperti kita hitung-hitung banyaknya proker pada suatu departemen itu sendiri. Misalkan pada departemen Hublo sendiri kan memiliki 12 proker. Nah, di mana 12 proker ini tidak mungkin satu orang itu memegang 5 atau 4 proker gitu kan nggak mungkin ya. Jadi kita harus berdasarkan kemampuan dari individu tersebut. Jadi kita tuh harus memperhatikan dari tingkat kesulitannya juga dalam melaksanakan proker tersebut. Selain itu juga kemampuan dan kecakapan yang dimiliki dari suatu individu tersebut atau dari SDM itu sendiri. Jadi kalau kita garis bawahi yang pasti kita itu menghitung-hitung berapa banyak proker yang dijalankan, lalu tingkat kesulitannya bagaimana, selanjutnya itu kemampuan dan kecakapan yang bisa selaras dengan tingkat kesulitan tadi gitu teman-teman. Jadi kalau masalah permintaan itu disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Gitu. Baik Mbak Rifda, selanjutnya pertanyaannya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Ratna Dewi Anggi. Mbak Ratna Dewi Anggi, saya persilahkan. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk pertanyaannya, bagaimana proses manajemen suksesi pada organisasi ini? Manajemen suksesi, oke. Jadi tentunya itu kita tuh harus identifikasi dulu masalah kita itu apa. Masalah dari organisasi, masalah dari KM, masalah dari kondisi atau lingkungan, gitu kan. Nah, masalah-masalah ini tuh harus kita ramalkan dari saat ini ataupun sedang terjadi pada saat ini gitu kan. Nah, selanjutnya kalau kita sudah identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut, kita terus merumuskan apa yang dari kita identifikasi ini. Jadi kita tuh merumuskan apa yang sedang terjadi, kapan, terus faktor-faktor apa saja dan sebagainya gitu loh. Kalau kita sudah merumuskan dari hasil identifikasi tadi, kita tuh mencari beberapa alternatif yang dapat digunakan ketika melaksanakan manajemen suksesi ini. Misalkan solusinya apa saja sih, saran-saran dari orang-orang lain itu apa sih agar bisa menjalankan manajemen suksesi ini. Nah, kalau kita udah menemukan beberapa alternatif nih, kita itu bisa mempertimbangkan dengan memikirkan biasanya kita menggunakan analisis SWOT gitu ya. Jadi mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang ataupun ancaman ini ketika kita menggunakan alternatif tersebut gitu. Jadi kalau kita sudah mempertimbangkan berdasarkan analisis tersebut, tentunya kita pilih alternatif mana yang terbaik agar proses ini dapat berjalan dengan lancar. Kalau sudah menemukan alternatif mana gitu kan, pastinya kita harus mengeksekusi secara langsung dan tidak lupa tentunya kita harus evaluasi hasil yang didapatkan agar nantinya kalau misalkan akan dijalankan kembali itu ada suatu perbaikan atau perkembangan dari strategi tersebut gitu. Baik, untuk selanjutnya, apakah peran teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi? Oh iya, jelas. Gimana? Ulang? Akan saya ulang, apakah peran teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi pada organisasi ini? Oke, jelas tadi kan sudah sempat saya singgung ya bahwa teknologi ini tuh sangat efisien bagi kami atau sangat efektif juga bagi kami gitu kan. Nah, tanpa teknologi kita tuh tidak bisa merangkul seluruh KM kita dalam kondisi apapun baik secara online maupun offline teman-teman. Kan kalau misalkan online kan jelas kita kan harus melaksanakan secara virtual atau menggunakan teknologi ya. Tapi kalau misalkan dalam keadaan offline itu kita itu juga perlu gitu loh teknologi ini. Jadi misalkan kalau
kita sedang tidak lagi kuliah gitu ya, dan teman-teman berada di rumah masing-masing. Nah, itu kan teknologi sangat dibutuhkan gitu loh, untuk mendistribusikan informasi dan sebagainya gitu kan. Nah, selain itu, teknologi ini juga mempermudah segala kegiatan yang ada pada Hima, sehingga bisa mencapai tujuan sesuai yang direncanakan gitu. Selanjutnya, bagaimana menentukan intervensi yang tepat ketika merancang proses perubahan pada organisasi ini? Oke, dalam kondisi seperti ini, itu kita seringkali mengadakan rapat virtual, entah itu rapat komunal, rapat BPH Kadep, rapat antar Kadep, rapat Hima dengan Prodi, rapat Kadep dengan KM, atau rapat-rapat lainnya gitu teman-teman. Pokoknya segala rapat itu kita laksanakan secara daring gitu ya. Nah, kalau kita kita ini sering banget mengadakan rapat, dan banyak sekali masalah yang akan kita temukan gitu teman-teman. Nah, itu ada saja tuh seperti masalah apa yang kita temukan pada saat ini ataupun prediksi pada masa mendatang gitu teman-teman. Dan dari adanya rapat ini kita tuh bisa menyelesaikan secara bersama-sama. Nah, selain rapat ini kita sering berkoordinasi di grup, apa sih harus kita lakukan, apa yang masih kurang, evaluasinya seperti apa, dan sebagainya gitu. Selanjutnya, pada nomor 9, faktor apa saja yang dapat menghambat penerapan restrukturisasi di organisasi ini? Penerapan restrukturisasi. Oke. Yang menghambat penerapan ini itu menurut saya ada dua faktor sih teman-teman, ada dari internal maupun dari eksternal. Nah, kalau dari internal sendiri ini yang pasti berkaitan dengan diri sendiri teman-teman, atau dari dalam sumber daya manusia tersebut gitu, atau dari antar individu dan sebagainya. Nah, misalkan seperti perbedaan sikap, perilaku, pemikiran, serta adanya ketidakprofesionalan mengenai diri sendiri. Kan mungkin ada nih punya masalah pribadi tapi dibawa ke organisasi, itu kan kurang profesional ya teman-teman. Nah, selain itu dari eksternal itu bisa saja juga menghambat karena adanya informasi yang kurang jelas dan detail, lalu kurangnya komunikasi antar pihak yang berkaitan, teknologi atau fasilitas yang digunakan, seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir, jelaskan mengenai strategi dalam perencanaan MSDM internasional pada organisasi ini. Oke, nah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang unggul, tentunya kita ini melalui proses seleksi, di mana kita dapat melihat dan menentukan sumber daya mana yang dapat berkontribusi pada KM dan tentunya pada himpunan sendiri atau pada manajemen sendiri gitu ya. Nah, tentunya kita menanyakan mengenai alasannya untuk mengikuti Hima ini apa, lalu pengetahuan dan tanggung jawab ketika berada di departemennya ini seperti apa, lalu kontribusi dan saran apa yang dapat mereka berikan kepada himpunan, dan sebagainya. Ataupun kontribusi atau saran yang dapat dibangun atau diperbaiki pada KM sendiri gitu teman-teman. Nah, setelah melaksanakan proses tersebut, kita ini memberikan pembekalan kepada seluruh anggota himpunan tanpa terkecuali, yang kita namakan yaitu LKOM. Biasanya ini kita tuh seperti kayak ngecamp gitu teman-teman. Nah, di suatu tempat gitu kan, untuk membentuk dan membangun mindset, chemistry, dan sebagainya, agar kita memiliki orientasi yang sama, tujuan yang sama, sesuai visi misi dari HMDM sendiri. Kita juga melakukan sharing-sharing dengan himpunan lain, baik secara internal ataupun eksternal kampus, guna meningkatkan pengetahuan. Nah, contohnya kalau misalkan dari internal kampus sendiri, itu kita sudah dibanding dengan REB UISI atau seperti ekonomi syariah dan akuntansi. Kalau misalkan eksternal UISI, kita bisa kerjasama sama himpunan kampus lain gitu ya. Nah, selain itu, pada adanya sharing-sharing dengan himpunan lain, baik eksternal maupun internal ini, itu dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan kita agar dapat bermanfaat bagi Hima ke depannya, ataupun dapat bermanfaat untuk kemakmuran KM kita gitu. Terus kita itu sangat mengumpulkan SDM kita, jadi kita itu selalu memberikan dukungan, apresiasi, maupun evaluasi yang tentunya ingin membuat SDM tersebut terus berkembang gitu. Nah, menurut saya sih seperti itu ya, ketika saya melakukannya di HMDM gitu teman-teman.
Baik, terima kasih Mbak Rifda atas waktu dan kesempatannya karena telah membantu kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri ya Mbak Rifda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih juga. Waalaikumsalam.